warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Normawati dari SD Plebengan, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan. Kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar sebagai syarat uji kinerja PPG tahun 2021 Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Nomor UKG saya adalah 2015 03 02 34 80. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Kegiatan pembelajaran ini saya lakukan dengan dua cara. Yang pertama asinkronus dan sinkronus. Kegiatan sinkronus adalah kegiatan di mana peserta didik dan guru melakukan tatap maya di Zoom meeting. Nah, kegiatan sinkronus ini dilakukan dua sesi. Untuk sesi yang pertama adalah jam 8 dan untuk sesi yang kedua adalah jam 10. Kegiatan asinkronus adalah kegiatan di mana peserta didik melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa melakukan tatap maya bersama guru. Sebelum semua rangkaian kegiatan ini dimulai, guru melakukan persiapan peserta didik, di mana persiapan tersebut dilakukan guru melalui WA Group, LKPD, dan bahan ajar telah guru upload di Google Drive, di mana siswa bebas untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi kelas 5, tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 1, pembelajaran 1. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PJBL, di mana model PJBL terdapat 6 fase pembelajaran. Untuk yang pertama adalah menyiapkan tugas proyek. Fase yang kedua yaitu membuat perencanaan proyek. Fase yang ketiga adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Fase keempat yaitu memonitoring kegiatan proyek. Dan fase kelima adalah menguji hasil, serta yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan dan pengalaman belajar. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Rangkaian kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada inti pembelajaran, dan yang ketiga adalah penutup. Marilah kita masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian semua sudah masuk dalam Zoom kali ini. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Anis. Silahkan Mbak Anis. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Anis. Nah, anak-anak, semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk ke dalam Zoom ini? Bukan semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan agar kita terlindungi dari pandemi COVID-19. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, sub 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak sudah siap?
LKS-nya, buku paket, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ya. anak-anak, kalau sudah siap, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Silahkan kalian berdiri, sikap sempurna, dan menyanyikan sesuai iringan di layar. Ya, Bu. Oke, yuk kita nyanyi dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan bersama, kita dianggap. Ayo maju, maju, maju. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Marilah kita simak baik-baik. Tujuan pembelajaran hari ini. Setelah peserta didik dan guru melihat video, PowerPoint, peserta didik mampu. Yang pertama, menganalisis dua jenis organ gerak manusia dan hewan. 2. Menciptakan salah satu organ gerak manusia dan hewan yang menarik. 3. Menganalisis ide pokok dalam bacaan organ gerak manusia dan hewan dengan benar. 4. Menciptakan peta konsep yang menarik dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. 5. Menganalisis cara membuat gambar ilustrasi dalam bacaan organ gerak manusia dan hewan. 6. Menciptakan gambar ilustrasi dari salah satu organ gerak manusia dan hewan. Perhatikan baik-baik pembelajaran hari ini, supaya kalian dapat mengambil manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Marilah kita masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu inti pembelajaran. Nah, di dalam inti pembelajaran ini terdapat 6 fase PJBL. Silahkan menyaksikan. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat film Tom and Jerry? Pernah. Sering ya, dulu sering ya. Aktivitas apa saja yang biasanya Tom and Jerry lakukan? Apa? Kejar-kejaran, Bu. Iya, betul sekali, kejar-kejaran. Nah, apakah Tom and Jerry itu bisa berlari, anak-anak? Sabu. Iya, mengapa bisa berlari anak-anak? Mengapa? Karena punya organ gerak, Bu. Betul sekali, karena mereka punya organ gerak. Nah, anak-anak, apakah kalian nanti bisa menggambar salah satu organ gerak yang dimiliki Tom and Jerry? Bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat film Tom and Jerry sebentar. Oke, siap? Lanjut ya. Nah, inilah film Tom and Jerry. Aktivitas apa yang sedang dilakukan? Coba diperhatikan. Nah, ini sudah mulai kejar-kejaran, berlari.
Ya. Itu yang satu itu anak anjing itu. Nggak masuk ya, kepalanya soalnya besar itu. Wah, tiba-tiba dilewati. Jari. Wah, jerit-jerit ini. Kucingnya dikejar anjing. Nah, anak-anak, tadi di film Tom and Jerry sedang apa mereka? Kejar-kejaran, Bu. Ya, kejar-kejaran. Siapa aja yang kejar-kejaran tadi? Ada Tom, kemudian ada dan ada anak anjing juga ya. Nah, betul sekali. Nah, anak-anak, alat gerak apa yang dimiliki Tom and Jerry agar mereka bisa berlari? Kaki, Bu. Iya, betul anak-anak. Nah, kenapa ya kaki Tom and Jerry kok bisa digerakkan? Ada apa ya di dalam kakinya? Marilah kita masuk pada materi pembelajaran hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya, kemudian nanti di dalam materi jika ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat. Oke, nah ini materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menentukan suatu ide pokok dalam paragraf. Kalian dapat membuka buku tema 1 kelas 5 pembelajaran 1 subtema 1 halaman 3. Oke, sudah disiapkan? Buku paketnya sudah dibuka halaman 3 anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sip, lanjut. Pada buku itu terdapat suatu bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Untuk paragraf pertama akan guru beri contoh cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Marilah kita baca bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari bacaan tersebut, paragraf 1 itu ide pokoknya terletak di mana? Ya, betul. Ide pokok bacaan tersebut ada pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Karena ide pokok berada di depan paragraf, itu berarti termasuk deduktif. Kalian bisa. Ide pokok berada di awal bacaan disebut apa? Deduktif, Bu. Oh iya, betul. Sip, silahkan dicatat ya. Nanti tugas kalian adalah silahkan mencari ide pokok pada paragraf kedua, ketiga,
Oke, lanjut pada materi IPA. Bacaan berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Ya, oke, di sana ada kata-kata bergerak. Ya, bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Apa itu bergerak? Bergerak adalah perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Perpindahan juga bisa hanya sebagian ataupun seluruh bagian tubuh. Oke, ciri dari makhluk hidup adalah apa? Bergerak. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Manusia dan hewan itu bergerak karena adanya suatu rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa sentuhan, ada berupa pukulan, dan lain sebagainya. Manusia bergerak menggunakan organ gerak. Apa sajakah organ gerak manusia itu? Organ gerak manusia itu ada dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu terdiri dari otot. Iya. Sedangkan organ gerak pasif itu terdiri dari tulang. Organ gerak aktif dan organ gerak pasif, yaitu tulang dan otot, saling bekerja sama untuk menimbulkan suatu gerakan. Ya, kemudian kerjasama antara otot dan tulang itu disebut sistem gerak. Otot disebut organ gerak aktif karena otot bisa bergerak. Kenapa otot itu bisa bergerak? Karena otot itu mengandung senyawa kimia berupa aktin dan miosin. Senyawa aktin dan miosin itu bergabung menjadi aktomiosin. Nah, senyawa aktomiosin ini yang menyebabkan otot itu bisa bergerak. Sedangkan tulang itu disebut organ gerak pasif karena tulang kita itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot yang melekat pada tubuh kita. Jadi, tangan kita bergerak, bisa bergerak ke sana, sini, itu karena tulang yang ada di dalam tangan kita ini dilekati oleh otot sehingga dapat digerakkan. Seandainya dalam tubuh kita, dalam tangan kita ini hanya terdapat tulang saja, tidak terdapat otot, maka tangan kita tidak bisa digerakkan. Masuk pada Gambar SPDP. ilustrasi. Gambar cerita merupakan gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung sebuah bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Dan yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, anak-anak, apa ciri dari makhluk hidup? Tadi sudah di materi. Apa? Gerak, Bu. Iya, betul. Pintar sekali, Mas Izam. Kemudian, apa sajakah organ gerak pasif dan organ gerak aktif? Apa saja? Tulang, Bu. Iya, betul. Tulang dan otot. Oke. Nah, anak-anak, apa itu ide pokok, anak-anak? Pokok pikiran dari suatu bacaan, Bu. Iya, betul. Pokok pikiran dari suatu bacaan. Nah, anak-anak, Bu Guru kemarin sudah mengirimkan kelompok-kelompok berdasarkan rumah kalian. Sekarang kalian cek di WA Group, Bu Guru sudah mengirimkan LKPD yang... Nah, ada 4 kegiatan anak-anak. Yang pertama nanti kalian membuat jadwal kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu kalian mengamati organ gerak hewan yang ada di lingkungan kalian. Kalian amati 3 hewan yang ada di lingkungan.
Kemudian selanjutnya kalian nanti yang ketiga adalah membuat gambar organ gerak hewan yang kalian amati. Kemudian yang keempat adalah membuat peta konsep tentang bacaan organ gerak hewan dan manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, Bu. Oke, kalau tidak, untuk pembelajaran sesi 1 ini kita akhiri di sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan kalian WA Bu Guru lewat WA grup. Oke? Nah, untuk akhiri pelajaran sesi 1 ini kita berdoa dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan. Dan nanti kita bertemu jam 10. Nah, ini adalah konsultasi kalian tadi sebelum kalian masuk ke pembelajaran sesi kedua. Bagus sekali, oke? Sudah siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kalian, kita akan Bu Guru cek coba. Tepuk 1. 1, yes. Oke. Seperti biasa. Tepuk 1. 1. Yes. Oke, sip. Masih semangat. Walaupun sudah agak siang. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran sesi 2 ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan doa pembelajaran sesi kedua hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya anak-anak, terima kasih kalian sudah mengirimkan LKPD dengan tepat waktu. Sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kirimkan tadi. Untuk yang pertama, ada pengamatan tentang organ gerak hewan di lingkungan kalian. Untuk kelompoknya Mbak Aida, Mbak Danisa, dan Mbak Bunga, silahkan kalian presentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Mbak Aida. Kucing organ geraknya kaki. Ya, betul sekali. Sapi organ geraknya kaki. Ikan organ geraknya sirip. Iya, betul. Terus sekarang kesimpulannya dibaca, Mbak Aida. Kesimpulannya, organ gerak hewan tidak hanya kaki, tergantung hewannya. Oke, betul sekali, bagus sekali. Untuk teman-teman, marilah kita berikan tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Aida, Mbak Danisa, dan Mbak Bunga. Pintar. Sekarang untuk yang kedua, ini adalah gambar dari organ gerak hewan yang kalian amati dan juga termasuk gambar ilustrasinya. Yang akan presentasi kelompoknya Mas Izam, Mas Febri, dan Mas Lidan. Ya, videonya kita lihat bersama-sama. Sapi, organ geraknya adalah kaki. Ini juga hasil dari gambar ilustrasi kelompok kami tentang organ gerak hewan. Iya, betul sekali. Organ gerak hewan sapi. Apa tadi organ gerak hewan sapi? Kaki. Iya, pintar Mbak Anis. Pakai kaki. Nah, ini gambarnya sudah bagus sekali, sudah digradasi
Nah, sekarang berikan tepuk tangannya untuk kelompoknya Mas Izam, Mas Febri, dan Mas Lida. Nah, anak-anak, untuk yang selanjutnya adalah hasil dari peta konsep kelompok Anis, Mbak Cahaya, dan Mbak Bella. Oke, siapa yang mau mempresentasikan tentang ide pokok dari paragraf 1? Ya, siapa? Ya, Mbak Anis. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Iya, betul. Ide pokoknya paragraf 1 betul ya. Sekarang paragraf kedua. Apa? Gerak pada manusia adalah hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam apa? Dalam sistem gerak, Bu. Iya, betul sekali. Sekarang yang paragraf ketiga, Mbak Cahaya, dibacakan dulu. Gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, sip. Sekarang yang keempat, Mbak Cahaya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Betul sekali. Sekarang yang kelima, Mbak Anis. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuat bergerak. Iya, yang membuatnya bergerak. Pintar sekali. Ya, untuk kelompok lain, sama tidak dengan kelompoknya Mbak Anis, Mbak Cahaya, dan Mbak Bella? Oke, sip. Oke, sekarang beri tepuk tangannya untuk kelompoknya Mbak Anis, Mbak Cahaya, dan Mbak Bella yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke. Oke, bagus sekali ya. Ternyata hari ini kalian sangat luar biasa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Nah, pada evaluasi pembelajaran. Nah, anak-anak, coba lihat. Di WA Group, Bu Guru sudah mengirimkan link Google Form untuk kalian isi sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti boleh diisi setelah kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Ya, Bu Guru beri waktu sampai jam 5 sore. Kapan anak? Bu. Oke, sip. Ya. Adakah pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Ada yang masih merasa bingung? Boleh bertanya? Tidak? Oke, berarti kalian sudah paham materi pembelajaran hari ini. Sip? Nah, kita akan masuk pada kegiatan yang terakhir, yaitu penutup. Nah, untuk kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, anak-anak? Siapa? Ayo, yang mau menyimpulkan, Mbak Cahaya. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, Bu. Oke, betul sekali, sip. 2 jempol untuk Mbak Cahaya. Nah, kemudian masih ada lagi. Siapa? Mbak Anis? Bergerak dengan organ gerak seperti contohnya kaki, Bu. Iya, betul sekali. 2 jempol juga buat Mbak Anis. Nah, ada? Masih ada? Mbak Bunga? Organ gerak yaitu organ gerak aktif otot dan organ gerak pasif tulang. Oke, pintar sekali. 2 jempol buat Mbak Bunga. Masih ada lagi? Ayo, siapa? Mas Iza? Belajar tentang ide pokok, Bu. Iya, betul sekali. 2 jempol buat Mas Izam. Nah, sekarang menurut kalian, pembelajaran hari ini yang paling menarik itu yang bagian mana? Buat peta konsep, Bu, kita kreasi. Iya, betul sekali Mbak Bunga. Membuat peta konsep karena berkreasi. Oke, betul. Nah, selain pembelajaran hari ini yang menarik, pasti ada pembelajaran hari ini yang menurut kalian itu, kok
jadi kayak gini ya. Itu kelemahannya pembelajaran hari ini. Itu apa anak-anak? Ada yang merasakan? Tadi mengamati sapi malah sapinya BAB, Bu. Oh iya ya, jadi tahu dong. Iya toh? Ya, kalau pas BAB ditinggal pergi dulu. Oke? Oke anak-anak? Nah, untuk materi selanjutnya, kalian nanti silahkan pelajari tema 1, sub 1, pembelajaran 2. Besok pagi kita akan bertemu lagi di Zoom ini. Oke, siap anak-anak? Siap. Ya, siap. Bagus. Nah, anak-anak, adakah pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Yang masih bingung kira-kira masalah apa pembelajaran hari ini? Boleh ditanyakan. Ya, Bu. Ya? Oke, benar ya. Hari ini sudah paham semua materi hari ini, nggih? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mas Izam. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum kita akhiri pembelajaran ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak untuk semangat kalian hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Oke, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian nantinya. Oke, kalian bisa menjadi seorang peneliti. Wah, keren itu. Kemudian dari pembelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa menciptakan suatu karya, bisa puisi, cerpen, dan sebagainya. Dan suatu saat ada dari kelas ini yang dimuat di majalah. Wah, keren itu, luar biasa. Oke, anak-anak, semangat ya. Walaupun kalian belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat. Oke? Dan terakhir, jangan lupa di rumah kalian tetap jaga kesehatan kalian. Pakai masker kalau keluar rumah. Bermain boleh, tapi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Siap, anak-anak? Oke, siap. Sip. Nah, marilah pembelajaran hari ini kita akhiri. Dari Bulia banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil nilai dari pembelajaran Senin 19 Juli 2021 kelas 5A. Nah, itulah rangkaian kegiatan praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.